Halo, selamat datang kembali di channel kami Smartly Bull and Bear. Kali ini saya ada di sebuah pasar tradisional. Nah, sesuai dengan footage kami sebelumnya, saya akan mensurvei harga-harga pasaran komoditi beras terutama, dan mungkin ada cabai juga. Kita cek harganya berapa, karena kita tahu bahwa hampir setahun ini harga beras itu sudah melambung tinggi sekali. Nah, kita akan cek benar nggak sih harganya sampai semahal itu. Ayo kita ikuti saya terus. Pak, mau tanya Pak. Pakai ini sebentar. Oh ya. Emang harga beras sekarang berapa? Yang premium tuh Yang sekarang premium. di 16, Pak. 16.000 Per kilo. sekilo. Kalau Ya. yang medium Yang medium 13.500. 13.500. Ya. Itu udah naik. Udah Dari kapan tuh naiknya? dari akhir di bulan Agustusan lah. Agustus Ya. sudah. Agustus tahun ini apa tahun lalu? Tahun ini. Tahun lalu. Tahun lalu juga naik. Tahun lalu juga Cuma naik. sekarang kan udah naik lagi. Jadi udah setahun ini memang udah naik Ya. ya. Kira-kira per kilonya rubahnya sekitar Rp2.000 2000 udah selama setahun ini udah 2000 Iya. naiknya. tapi nggak langsung 2.000, jadi Bertahap. bertahap. Lumayan ya naiknya juga. Tapi pembelinya banyak gak sih? Pembelian justru sekarang tuh lebih agak berkurang tuh. Oh gitu. Karena mungkin karena mahal ya. Karena Tapi itu ya, tadi yang apa? Yang premium ya. yang premium. Kalau yang mediumnya Yang medium hampir semua rata-rata naiknya 2.000. Jadi 2.000. dari yang Kalau yang medium tadinya berapa? tadinya tuh sekitar 11. 11.000 sekarang Ya, 13,5. 13 tuh. Wah, lumayan ya Ya. naiknya. Tuh, kira-kira kenapa sih bisa naik itu? Kalau yang pertama emang dari kemarin tuh cuaca kan. Oh, cuaca. Cuaca. Jadi petani Oh. juga belum bisa tanam lagi karena Oke. musim kemarau. Ya. Yang Oh, kedua, karena selama ini kemarau ya. yang kedua dari harga pupuknya yang Oh, naiknya harga pupuk juga naik. gede banget Oh, oke. gitu. Ini semua dari mana sih berasnya? Kalau kebanyakan saya dari Ciparai, Ciparai Bandung juga, masih Oke. Bandung. Kalau yang Cianjur gitu kan bagus juga. Cianjur ada. Ada. Mm. Tapi yang paling mahal Kalau sekarang masuknya yang Ciparai yang lebih Ciparai. mahalnya. Itu yang paling Ya, yang 16 tadi Oh, 16.000 Ya. sekilo. kilonya. Wah, itu. Lumayan mahal ya sekarang. Iya. Ya lah, mudah-mudahan harganya bisa normal kembali Amin, ya. amin. Jadi semua dapat bisa makan Iya. normal lagi. Iya, betul. Terima kasih Pak. banyak, Pak. Siap. Pak. Teteh, punten mau nanya-nanya harga cabai. Pakai ini boleh? Pakai mic-nya. Sekarang harga cabainya berapa, Teh? Cabenya bervariasi sih untuk harga, Oke. cuman yang dipastikan mereka harganya naik semua gitu. Oke, Kalau- ini tuh cabai keriting yang mana? Saya nggak apa. Oh iya, kalau ini cabai keriting. Cabai keriting. Ya, kalau ini lumayan. Ini dari sebelumnya harganya berapa? Biasanya itu pasarannya itu dari harga paling 35-40, sekarang udah sampai 90. 90.000. 90.000. Hampir 2 kali lipat ya. Iya, betul. Waduh. Kalau yang ini juga ini TW namanya. Ini apa? Cabai TW. 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 Nah, kalau ini sekarang tuh di harga 80, pasaran juga biasanya dari 30 sampai 40 Oke. biasanya. Sekarang udah di harga 80. 2 kali lipat lagi juga. Sama Oh, ini? Tanjung pun sama, Ini namanya cabai apa? cabai Tanjung. Tanjung. Mm-mm. Oke, ini harganya naik juga. Kalau sama, kalau ini malah lebih mahal. Oh ya, Iya, dia biasa sama di harga 40 45. sekarang 90. Sekarang sampai 100. 100.000. Waduh. 10.000 seons kan. Itu lumayan. kira-kira kenapa Teh penyebabnya Teh? Kalau misalkan dari segi cuaca juga mungkin ngaruh kali ya Cuaca. dari Oke, panen. panen. Mungkin gagal panen. Terus kalau sekarang dia kan kebutuhan banyak sedangkan Oh. barang kan sedikit, jadi ya otomatis harga pasti Oke. meningkat. Memang rata-rata kebutuhannya buat apa yang beli cabai? Ya kayak buat masak sehari-hari, belum lagi kan yang Restoran jualan. mungkin ya. Pagi sekarang mendekati Natal kan orang kan Oh, iya. pasti menggunakan Betul, cabai betul. biasanya. Tapi emang biasa gitu nggak sih kalau mendekati Natal harganya naik? Naik sih biasanya. Emang Tahun kemarin pun sama seperti Tapi ini. nggak setinggi ini ya atau tahun lalu? Sekarang masih tinggi tahun lalu. Masih tinggi tahun lalu? Oh, masih mahal tahun lalu? Tahun lalu sampai Kemungkinan berapa? pun mungkin ini sampai kayak kemarin. Sampai kapan nih biasanya?
Biasanya sih sampai awal tahun sih. Awal-awal tahun. Sampai iya. Tapi Imlek nanti kan tahun depan ada Kalau Imlek tuh. Imlek mah nggak terlalu menggunakan cabai Imlek kan banyak. mungkin itu ya ke ikan ya, biasanya ikan yang naik. Kalau Oke. untuk perbumbuan mah Ini cabai biasanya nggak terlalu. datangnya dari mana cabai ini? Ada yang dari Ciwidey macam-macam. Oh, dari daerah Bandung. Ada daerah yang dari sekitaran. daerah Bandung sekitaran. Oke. Yang paling bagus yang mana sebenarnya? Sama aja sih Sama sekarang aja. mah Lembang Yang juga paling sama. pedas? Yang pedas mah ini Oh, dari iya. semua. Oke, oke. Oke, mudah-mudahan harganya normal lagi Teh ya. Amin. Jadi biar semuanya kebagian rata semuanya. Iya. Masih banyak Teh. Iya, sama-sama. Nah, itu tadi hasil survei saya di pasar tradisional ya. Sekarang kita mau cek supermarket. Harganya kayak gimana? Ayo ikuti terus saya. Nah, sekarang saya sudah ada di sebuah supermarket besar di Bandung. Kita cari tahu sekarang berapa harga beras di sini. Ayo. Rp69.500. Kita lihat cabai sekarang berapa kah cabai? Ini harga beras. Oke, rata-rata 69.500 ya. Ini yang kayaknya ini yang premium ya. Ya, ini sama rata-rata 69.500 5 kilo. Ini 5 kilo 103. Ini kelihatan harga. Oke, 10 kilo. Ya, ini yang lebih premium lagi. Nah, ini import ya. Nah, import harganya ya 60.000, 89.000. Nah, itu tadi perbandingan harga-harga beras di pasar tradisional dengan di supermarket. Nah, nanti kita bahas langsung dengan Pak Erwan di kantor. Kita kembali ke kantor dulu. Ya. Oke, nah sekarang saya sudah ada di kantor. Saya sudah kembali. Tadi pagi saya belusukan Pak Erwan Keren, luar biasa. ke pasar ya. Kosambi sama ya? Kosambi. Kosambi Bandung ya? Gevira nih. Cuman Geviranya nggak pernah on cam dia. Ya. Nah, tadi saya belusukan Pak. Saya udah nemuin nih harga-harga beras. Kita kan saat ini lagi ngebahas harga beras ya, melambungnya Betul, harga beras betul. ini. Nah, tadi saya udah dapetin harganya.
Jadi ada beras itu ada dua Pak ya, ada yang medium, ada yang premium. Nah harga yang medium saat ini itu sudah di kisaran 13.500 per kilogram ya. Tahun lalu itu hanya 11 ribuan. Supportnya ya? Ya, support di 13.000. Tahun lalu 11.000. Nah yang premium sekarang itu di 16.000 per kilo. Tahun lalu itu 14.000. Betul. Oke. Nah, jadi kita simpulkan bahwa barang-barang harga pokok ini benar-benar naik, Pak. Betul. Dan tadi juga saya nggak cuman beras, saya juga cek harga cabai nih, Pak. Ya, ternyata ada beberapa macam juga cabai harga. Saya baru tahu ya. Ada cabai keriting, Kayak ada mama cabai ya, kita jadi kayak mama iya. ya Pak Rocky ya hari saya ini tadi ya. kayak mama. Ada cabai keriting, ada cabai tewe, ternyata ada cabai Tanjung. Nah, Tanjung, cabai ya. keriting itu awalnya itu 35.000 sampai 40.000. Sekarang sudah sampai 90.000, Pak. Waduh. Berarti sudah luar biasa ya. 100% ya naiknya. Oke. Nah, kemudian TW juga tadinya 30-40, sekarang udah 80.000. Yang terakhir Tanjung katanya ini yang paling mahal 40 sampai 45, sekarang sudah 100.000, Pak. Waduh. Nah, gimana Pak? Bapak rasain juga nggak itu, Pak? Oke. Pasti ya Pak Rocky ya, Ya. karena saya juga sering ke pasar sih ya, Nah. nemani istri saya ya. Benar. Memang kalau bawa uang 500.000 itu dapatnya cuma sayur doang lah. Betul. Sama paling lauk pauk kuat sampai 3 hari Pak Rocky ya. Memang luar biasa ya. Ya. Kondisi ini memang cukup terus berlanjut ya, karena memang inflasi kita ini kan lagi cukup tinggi ya, dan bahan pokok menjadi core atau utama ya untuk kenaikan akibat dari inflasi ini. Ya memang sangat. Ya tapi mau gimana pun ya, harga tinggi ya kita harus beli lah, kalau kita nggak makan. Iya, beras gimana pun ya. Ya, kita harus bahan pokok beli, ya. Gitu, Makanan pokok kita nih. Oke, Pak. Nah, kalau menurut Bapak apa sih yang menyebabkan harga melambung kayak gini, Pak? Memang kondisi penyebab dari harga naik ini banyak sekali ya Pak Rocky ya. Memang inflasi ini kan pengaruhnya bukan ke satu sektor, tapi ke semuanya. Nah, dari bahan baku, dari bahan bakar ya, tentunya pasti akan membuat semua lini akan ikut naik ya. Dan memang kondisi cuaca juga berpengaruh ya. Musim 2023 ini kemarau kan cukup panjang sekali dia, ya. Panjang banget kemarin. Beberapa petani yang memang suplainya sedikit, sementara demandnya juga. Orang Indonesia kan suka cabai ya, bagi orang Padang ya. Itu ya menyebabkan harga cukup signifikan naik. Dan memang El Nino juga berpengaruh banget ya. Tentunya kemarin beras kita juga sudah mulai diimpor ya, karena memang takutnya di akhir tahun Desember ini kebutuhannya tidak mencukupi, maka pemerintah melakukan backup itu ya. Dan itu mungkin sudah nggak ada pilihan lain lah ya, karena memang petani-petani juga produksinya juga menurun ya akibat perubahan iklim ya, cuaca ini ya. Jadi ini juga imbas dari beberapa faktor Pak Rocky. Gitu. Nah tadi juga saya tanya ke pedagang cabai, ini kejadian kayak gini setiap akhir tahun atau gimana nih? Karena dia bilang mungkin ini juga naik karena pengaruh mau Natal nih Pak, katanya. Betul, pas momentumnya ya. Jadi tapi dia bilang sih kalaupun naik tidak senaik tahun ini, dia bilang gitu ya. Nah, balik lagi kalau kita bicara udah akhir tahun nih Pak, apalagi jelang pemilu ini, memang apakah ini ngaruh ya Pak? Oke, karena memang pemilu mungkin kalau menurut saya untuk dari bahan pokok tidak terlalu banyak ya, karena ini kan antara demand dan supply. Kalau masalah harga naik mungkin karena bisa berpengaruh terhadap demand dan supply, mungkin demandnya karena Desember ya. Kalau pemilu mungkin riak-riaknya hanya ke politik sih. Kalau supply produsen itu tadi cuaca tadi gitu. Cuma memang kalau saya lihat dari grafiknya memang tren naik ya, dari 11.000 ke 13.000, 14.000, 16.000 ya. Karena kalau berasnya naik itu otomatis naik. Contoh pedagang makanan lah, ya warteg atau rumah makan Padang pasti. Betul. Dia mungkin menaikkan harga juga mungkin agak takut juga ya. Mungkin akan sedikit memperkecil porsinya gitu. Jadi mungkin ini juga berimbas ke yang lain-lain ya. Nah ini memang harus ya, negara berkembang memang inflasi itu sangat berpengaruh ya. Dan inflasi kita terus naik, dan Amerika juga saya pikir sama ya. Dan memang kondisi ini mengakibatkan harga-harga bahan pokok masih melambung ya. Dan ini harus kita antisipasi sebenarnya ya. Kalau kita boleh bilang efek domino Pak ya. Efek domino dari beras naik, otomatis yang lain ikut naik.
Artinya gini, tadi Bapak bilang supply demand. Nah, kita bicara supply demand, Pak. Betul. Artinya memang supply demand ini sangat berpengaruh sekali kalau gitu, Pak ya, supply demand ini. Nah, jadi kalau kita kaitkan nih dengan analisa market nih ya, untuk harga komoditi nih, komoditi apa yang paling baik saat ini untuk kita investasi, Pak? Oke, kalau kita bicara komoditas ya, komoditi ini ada yang soft, ada yang ini hard ya. Soft itu biasanya di oil ya, kalau di industri finansial itu di oil ya. Oil, minyak. Kalau di hard itu biasa emas ya, atau kakao ya, atau kopi ya. Tapi memang dalam transaksi di beberapa bursa, memang di Indonesia sih masih belum famous ya. Tapi kalau di Jepang, di Amerika itu komoditas cukup bagus ya infrastrukturnya gitu loh. Ya mungkin kalau kita bicara investasi, kalau untuk komoditas ya tetap emas ya jadi pilihan kita ya. Safe haven, Pak. Ya betul. Ya, masih emas. Tetap masih emas ya. Oke, jadi tetap masih emas ya. Kayaknya mungkin kita nggak banyak nih Pak ya. Kita tadi juga videonya udah cukup banyak nih tentang saya belusukan. Jadi kayaknya intinya memang saat ini adalah kondisi komoditi emang kita lagi naik ya. Itu terasa, terutama dirasakan setahun ini ya. Nah, kita sih berharap semoga harga-harga sudah kembali normal Pak ya. Jadi kita juga bisa ketahanan pangan kita juga tetap terjaga gitu Pak ya. Tapi memang gini Pak Rocky ya, kalau saya lihat kita memang nggak kerasa ya, harga itu naik dikit ya, memang nggak kerasa gitu ya. Kayak harga telur aja ya. Nah, sekarang udah sampai 30 lebih ya, per kilogram gitu loh ya. Dan sebelumnya saya masih merasakan, masih ingat harga masih 15.000 dulu, 20.000 dan memang efeknya kemana-mana juga ya. Bukan telur aja tapi semua bahan makanan yang naik. Contohnya misalnya kalau kita ke belanja ya, ke supermarket ya. Mungkin tahun kemarin 600.000 masih bisa cukup untuk penuhin keranjang ya. Tapi sekarang dibutuhkan 1 juta Pak. Minimum ya, untuk 1 bisa juta loh, memenuhi keranjang gitu. Artinya barang yang kita beli sama, tapi jumlah uang yang kita bayarkan itu beda. Nah itu namanya inflasi Pak. Nah itu juga akan berpengaruh. Nah intinya adalah ya inflasi dalam negara berkembang itu wajar ya. Makanya kita memang income kita juga harus bertambah ya, harus bertambah untuk menjaga itu ya, menjaga tetap ya, gimana pun tetap kita harus butuh makan ya. Tetap mau mahal mau murah ya gimana lagi ya. Anggaplah kalau jadi mahal rezekinya petani lah gitu lah ya, kita subsidi silang gitu ya. Betul Pak. Seperti itu Pak. Oke. Jadi terkait inflasi, pasti inflasi Amerika juga saat ini kan 2% Pak ya. Nah, bulan depan kita juga lagi nunggu nih Pak ya, kenaikan suku bunga atau malah turun suku bunga. Terakhir ya Desember ini ya, tahun ini terakhir, betul. Nah, kita tunggu Pak nanti itu momennya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Ran sudah highlights tentang harga beras cabai ini ya Pak. Oke. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Salam Bull and Bear.